Biar melalui firman ini kami benar-benar mengerti dan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu dengan tema kasih Allah kekal untuk selamanya. Amin. Berkati Tuhan kami untuk sore hari ini, jemaat-Mu yang datang, biar dalam berbagai macam pergumulan tetap Tuhan ada yang memberikan kekuatan dan pertolongan. Terlebih-lebih setelah kami mendengarkan firman-Mu, semua pergumulan, semua masalah dalam hidup kami tidak merasakannya lagi. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kami, biar kami layak untuk datang ke hadirat-Mu, dan kami layak untuk menerima berkat-berkat-Mu pada hari ini. Hamba-Mu yang Engkau pakai hari ini Tuhan, yang manusia biasa banyak kekurangan dan kelemahan, urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati Tuhan, dan jemaat-Mu mengerti, dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami di sini semua jemaat-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Dipersilakan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita pada ibadah sore hari ini dengan tema kasih Allah kekal untuk selamanya. Maka dengan itu saya ambil dan saya kutip firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan perjanjian baru. Kita perjanjian baru 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai 12. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai 12. Judul perikop ini Allah adalah kasih. Saya bacakan sendiri dari sini dan mari kita mendengarkan dengan hikmat bersama-sama. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Semoga kita diberkati dengan firman Tuhan ini. Dan sebelumnya mungkin saya tidak perlu memperkenalkan diri karena saya tidak perlu, karena ya sudah mengenal saya semua. Dan saya hanya berterima kasih kalau semua kita di sini menerima saya untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan, terlebih kepada Pak Pendeta, Pak Pendatua Pak Toto, Pak Lukas, dan semua kita.
semoga hari ini kita benar-benar diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya mau sebelum menyampaikan isi hati Tuhan mengenai kasih Allah yang kekal. Ini kan tema. Jadi saya mau bercerita dulu pengalaman waktu menyampaikan khotbah juga. Pernah saya menyampaikan khotbah dan kayak gini juga pertama waktu kira-kira 2 tahun yang lalu itu pertama gabung di gereja itu. Terus saya khotbah, selesai kebaktian saya dipanggil sama wakil gembala. Dia bilang, Pak Waru, kok Pak Waru sepertinya polos Pak. Saya dianggap polos menyampaikan firman Tuhan. Berarti saya kasih tahu, mungkin karena saya dari kampung, jadi sifat polos saya nggak hilang-hilang Pak. Saya bilang gitu. Emang kenapa Pak? Dia bilang, kebetulan tema waktu itu jauhilah kejahatan, hindari itu ada di firman Tuhan itu, jauhi kejahatan, kedengkian, percabulan dan macam-macam yang kejahatan. Tapi ada yang mengena, dia bilang gini, itu tahu di situ ada yang kena, ada yang tersinggung. Saya bilang, Pak, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya sudah berdoa, Tuhan berbicaralah. Saya tidak sadar kalau untuk firman Tuhan yang saya sampaikan ada yang menyinggung perasaan orang. Tapi saya sadar itu Roh Kudus yang berbicara. Dia bilang, biar kayak gitu-gitu Pak, jangan terlalu polos. Saya bilang, kalau saya sebagai hamba Tuhan, makanya sebagai hamba Tuhan itu harus polos Pak. Jangan dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang lain. Makanya dia bilang sama saya, makanya tadi saya main-main mata sama Bapak, dia bilang gini. Terus saya bilang gini, emang tadi nggak lihat saya main mata? Saya bilang, saya lihat, cuma saya kira Bapak kelilipan. Jadi dia mau ngajak saya supaya jangan polos. Jadi sebenarnya hamba Tuhan itu harus polos. Jadi tidak mau dipengaruhi, tidak boleh ada main mata. Tahu kalau main mata? Main mata itu banyak sekali arti yang negatif dari main mata. Benar nggak Pak? Yeah. Ada main mata, misalkan main mata, pasti artinya pasti jelek. Ini ada di dalam firman Tuhan. Kita buka Amsal 10 ayat 10. Main mata. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Jadi hamba Tuhan ini dia mau ngajak saya khotbah, dia main mata. Jadi hati-hati dengan main mata. Ya, kadang-kadang main mata itu kan. Yang masih muda boleh nggak Pak? Tidak boleh juga. Hanya boleh sama anak kecil kalau dibilang mana mata genit gitu. Boleh. Tapi kalau anak kecil boleh, tapi kalau bapak-bapak masa bilang mana mata genit. Lalu kan nggak lucu. Jadi ya semuanya selain anak kecil boleh diajak main mata, tapi kalau udah dewasa siapapun nggak boleh main mata. Jadi maksud saya, kalau saya menyampaikan firman Tuhan, tidak ada niat mau memojokkan siapapun, karena ya benar-benar kalau firman Tuhan yang berbicara, hamba Tuhan siapapun yang berbicara di depan ini, itu Tuhan yang bicara. Saya pastikan saya nggak main mata Pak. Kedip-kedip malah kedip. Tapi ya setelah saya pelajari main mata, jadi saya ketemu bapak-bapak, kebetulan di depannya itu ada ibu-ibu.
Jadi dia main-main mata gini-gini. Saya langsung nanya gitu, Pak, kok main-main mata sama siapa? Oh maaf Pak, saya kelilipan. Jadi kita main mata. Jadi dalam firman Tuhan kita ditegur juga, main mata menimbulkan kesusahan. Maaf, saya ada cerita. Waktu masih muda saya datang ke gereja dia pertama kali, saya memang gampang kedip. Temennya dia satu ngomong, nih itu si temen kamu kenapa masa kedip dulu? Kalau enggak malah begini-begini. Pernah masa ngalamin. Padahal saya nggak kedip, Bang. Saya kadang-kadang kedip, saya nggak orang kedip. Itu pengalaman. Jadi akhirnya sampai dia bilang sama saya, wakil gembalanya, nanti kita tidak dikasih tugas untuk khotbah kalau dia suka tersinggung. Saya bilang tidak apa-apa. Yang penting niat saya buat orang bertobat. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini yaitu kasih Allah kekal untuk selamanya. Kalau kasih Allah kekal itu udah pasti. Itu udah pasti. Kasih Allah yang kekal. Kasih Allah yang kekal itu tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Amin. Itu kasih Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita menerima kasih Allah yang kekal itu, setelah kita Allah memberikan kasih yang kekal untuk kita, maka apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-8 dari firman Tuhan ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Berarti kita harus mengasihi. Siapa yang kita kasihi? Minggu lalu saya tidak perlu menjelaskan yang terutama dan yang utama apa yang harus kita lakukan untuk mengasihi Allah. Pak Lukas minggu lalu sudah begitu jelas kita bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Dan saat ini bagaimana kita mengasihi sesama? Apa yang harus kita lakukan untuk mengasihi sesama? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mengasihi Allah karena dia sudah memberikan kasihnya ini kepada kita, kita sadar itu Allah telah mengasihi kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Karena dia mengasihi kita bukan karena kita telah mengasihi Allah. Ini dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita dengan cuma-cuma, tanpa kita berbuat baik dulu dia baru mengasihi kita. Ini tidak. Tetapi sekarang setelah kita terima kasih Allah yang kekal itu, apa yang harus kita lakukan? Dia mengatakan di situ, kalau engkau tidak melihat Allah, tidak bisa melihat Allah, maka harus engkau mengasihi sesamamu yang bisa kamu lihat. Itu yang Allah katakan dalam firman-Nya. Jadi kita tidak bisa mewujudkan apa yang harus kita lakukan kepada Allah itu yang telah memberikan kasih yang kekal kepada kita. Kita tidak bisa mau misalkan kalau orang tua kita memberi kasih, kita anak-anaknya bisa entah dia suruh kita apa kita lakukan. Misalkan kita memberi uang, kita memberi makan, kita memberi sesuatu untuk ayah, memberi hadiah. Itu karena kita lihat ada yang mau menerima. Sekarang Allah kita tidak lihat. Apa yang kita lakukan? Maka kita harus melakukan kepada sesama manusia yang kelihatan. Kita harus melakukan kasih itu kepada sesama manusia. Nah, jadi sekarang apa yang Tuhan harapkan, kenapa Dia memberikan kasih yang kekal kepada kita?
Apa yang Tuhan harapkan dari kita? Dia tidak membutuhkan, tadi aja kita tidak mengasihi dia duluan baru mengasihi kita. Kita mau memberi apa kepada Tuhan? Jadi kenapa dia mengasihi kita? Kenapa dia mengasihi kita? Karena kita ini ciptaan Tuhan. Dia tidak mau gagal menciptakan manusia sebagai ciptaan yang berharga di dunia ini. Dia mau menyelamatkan. Dia mau menyelamatkan kita. Makanya dia bilang di ayatnya yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mau menyelamatkan kita karena Tuhan Allah ini tahu bahwa manusia ini udah jatuh ke dalam dosa, harus dihukum, harus masuk ke tempat yang, atau istilahnya neraka, kematian kekal. Jadi kalau kita tidak mau melakukan kasih setelah Allah memberikan kasih yang kekal kepada kita, kita akan menerima akibatnya. Kalau kita tidak mengasihi sesama kita yang bisa kita lihat, pasti kita akan menerima. Pasti kita akan menerima akibatnya. Makanya di situ Tuhan ada tujuannya, yaitu pertama mengasihi kita, memberi dengan kasih yang kekal supaya kita diselamatkan. Dengan caranya apa? Dengan caranya apa? Pertama, jauh-jauh hari sebelum Tuhan Yesus itu dikorbankan di kayu salib, Allah telah berfirman, dia mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau bukan karena kasih, dia tidak perlu memperingatkan kita. Dia tidak perlu memperingatkan kita di dalam firman-Nya yang dia mengatakan bertobatlah. Padahal waktu itu masih Tuhan Yesus belum mati di atas kayu salib. Firman Tuhan sudah mengatakan di Matius 3 kalau tidak salah. Matius 3, Yohanes berkata di situ, Matius 3 ayat 2, itu judul perikopnya Yohanes Pembaptis. Jadi dia mengatakan di situ, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sebagai bentuk kasih Allah kepada kita, maka kita diperingatkan dari awal, dari sebelum Tuhan Yesus dikorbankan sebagai korban karena dosa, maka dia terlebih dahulu mengatakan kepada kita, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian, apalagi cara Allah untuk mengasihi kita. Jadi, seperti kita juga kalau mengasihi siapapun, kita harus berkorban. Maka Allah mau berkorban, mau mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya kita diselamatkan. Itu bentuk kasih Allah yang kekal. Jadi dalam bentuk atau apapun usaha kita untuk melakukan kasih, kita harus ada pengorbanan. Tuhan Allah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya kita selamat. Dalam Yohanes 3 ayat 16, dalam Yohanes 3 ayat 16 dia mengatakan, begitu besar sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi supaya kasih Allah yang kekal itu, supaya kita orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Terus bagaimana lagi kita mau mengasihi Allah? Apa yang harus kita lakukan? Misalkan
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Bagaimana cara kita mencari kerajaan Allah? Tadi pagi di khotbah Pak Toto di Pulau Gebang, dia mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Dan di situ bagaimana kita cara mencari kerajaan Allah. Sementara ada tadi juga di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi apakah kalau kita mencari kerajaan Allah sementara hati kita di harta kita, berarti sama sekali kita tidak benar-benar sepenuhnya mengasihi Allah, sementara Allah sudah terlebih dahulu memberikan kasih yang kekal kepada kita. Saya karena saya dari kampung ya, kalau di kampung itu orang-orang kampung itu kalau jemur baju itu di halaman. Beda kalau di sini kan karena di rumah-rumah sini ada ini. Tapi kalau di kampung itu di halaman. Kalau begitu panas kering, kalau hujan ya kena hujan kalau nggak diangkat jemuran. Jadi kalau orang-orang kampung itu kalau mereka cuci baju itu kadang-kadang seminggu sekali, jadi hari Minggu pagi itu nyuci karena dari Senin sampai Sabtu kerja, baju hari Minggu pagi dicuci sebelum ke gereja. Nah, mereka sebelum berangkat ke gereja itu di kampung-kampung, jadi mereka ini nyuci dan menjemur baju. Habis itu baru berangkat ke gereja. Pas berangkat ke gereja, mereka semangat nyanyi, memuji Tuhan pas mulai ini. Tiba-tiba khotbah mendung, mulai gerimis-gerimis. Pikiran dijemur. Pas mulai khotbah, ya, pas mulai khotbah. Nah, pas firman Tuhan mulai dibaca, hujan deras, kap lari ngejar ngangkat jemuran. Jadi orang kampung, maaf, bukan ini, nggak semua orang kampung, orang kampung, hatinya di jemuran. Di kampung saya di sana. Bagaimana kalau harta yang berharga ya? Bagaimana kalau harta yang ini gimana gitu, dia lagi ini khotbah baru hujan, ingat jemuran. Lagi padahal lagi khotbah. Apalagi kalau godaan yang lain, misalkan harta gimana gitu pikirannya. Pantas saja orang bisa bunuh diri gara-gara harta. Ya. Jadi bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya? Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya? Supaya kasih Allah yang telah Dia berikan yang kekal itu kepada kita tidak sia-sia. Maksudnya tidak sia-sia ini, kita ini semua harus benar-benar diselamatkan. Kita harus benar-benar diselamatkan. Jadi ada di dalam Matius 25. Ini firman Tuhan agak panjang. Jadi ini supaya kita mengerti bagaimana cara kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Matius 25 ayatnya yang ke-31. Bahkan ayat ini sampai ayatnya yang ke-46. Nanti saya bisa bagaimana mengilustrasikannya. Jadi judulnya di sini penghakiman terakhir. Jadi sebenarnya tujuan Allah memberikan kasih yang kekal hanya supaya kita diselamatkan mendapatkan tempat yang kekal juga. Itu tujuannya. Makanya saya mau bacakan dulu satu-satu firman Tuhan ini kepada kita, biar kita lebih mengerti bahwa benar-benar kasih Allah itu kekal untuk selamanya, hanya buat kita juga yang mau melakukan dan mengasihi Allah, mengasihi sesama dengan sepenuh hati. Firman Tuhan ini ayatnya yang ke-31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia bersemayam di atas tahta kemuliaan. Anak Manusia datang. Jadi tadi Tuhan memperingatkan kita, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau Dia datang, Anak Manusia datang,
kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Itu kalau anak Tuhan datang, maksudnya Tuhan Yesus datang, dia akan bersemayam di atas tahtanya. Lalu dia memberikan perumpamaan di sini. Kalau dia datang itu, dia memberikan perumpamaan. Nanti ada dua bagian di sini. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala. Nah, dia memberi perumpamaan ini gembala. Ada gembala, dia memiliki ternak, ya, memisahkan domba dari kambing. Jadi dia memiliki ternak, ini dia memiliki domba dan memiliki kambing. Nah, gembala ini dia memisahkan domba. Domba ditaruh di sebelah kanan, kambing ditaruh di sebelah kiri. Nah, di sini kita teruskan. Dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Jadi domba ditaruh di sebelah kanan, kambing ditaruh di sebelah kiri. Jadi istilahnya di sini, domba adalah yang diberkati oleh Tuhan. Makanya buat orang percaya sering dijulukin anak domba Allah. Kita ini domba-domba Allah, karena kita berharap nanti pas Tuhan Yesus datang, kita ditaruh di sebelah kanan. Amin. Yang akan diselamatkan. Ya. Nanti kita bahas yang sebelah kiri. Sebelah kanan dulu. Sebab ketika aku lapar, dan raja itu akan berkata, ayatnya yang ke-34, raja itu akan berkata dengan mereka yang di sebelah kanan, "Mari kamu diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Yang sebelah kanan ini, domba-domba ini, selama mereka hidup, mereka melakukan memberikan makan kepada sesamanya yang lapar, memberikan minum kepada sesamanya yang haus, memberi tumpangan kepada sesama yang mereka tidak kenal tapi membutuhkan tempat, membutuhkan tumpangan. Dan ketika aku telanjang, jadi dia diibaratkan di situ, orang susah ini adalah Tuhan Yesus sendiri, Allah sendiri. Ya, ketika aku telanjang, kamu diberi pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu, maka orang di sebelah kanan ini bertanya kepadanya, "Bila manakah kami melihat engkau lapar?" Dia sudah berbuat baik, tetapi dia menanyakan. Sebenarnya kata "bila manakah" di sini sebenarnya arti bahasa Indonesia sehari-hari. Kapan? Kapan? Kapan kami memberi engkau makan? Kapan kami memberi engkau minum di saat haus? Seolah-olah belum melakukan. Seolah-olah mereka lupa kalau mereka sudah berbuat baik kepada sesama. Karena tugas mereka sehari-hari memang mengasihi sesama. Itu ditaruh di sebelah kanan. Jadi sehingga mereka kaget. Kapan Tuhan? Bila manakah kami melihat engkau lapar? Kami nggak pernah melihat engkau lapar. Tetapi menurut Tuhan ini, itu yang sudah engkau lakukan waktu engkau menolong sesamamu yang lapar. Di situ engkau sudah melakukan itu, mengasihi aku. Makanya engkau diberkati. Ini tempatmu yang diberkati oleh Tuhan. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing? Kapan? Karena Tuhan tadi mengatakan,
engkau tidak bisa melihat Allah, maka bagaimana engkau bisa mengasihi Allah yang tidak kamu lihat? Berarti yang harus kamu kasihi adalah sesama manusia yang bisa kamu lihat. Orang-orang yang baik bukan disuruh ini sudah mereka lakukan, makanya mereka diberkati oleh Tuhan. Makanya sebelum mereka dunia udah dipisahkan aja tempat mereka, taruh di sebelah kanan. Saya mau cerita kenapa ditaruh di sebelah kanan, tapi nanti jangan dibawa-bawa ke kehidupan kita sehari-hari di Indonesia atau di sini ya. Taruh di sebelah kiri berarti benar-benar tidak berharga atau jelek gitu. Bukan. Di Yahudi di sana setiap apa yang terhormat ditaruh di sebelah kanan. Pokoknya terhormat aja taruh di sebelah kanan. Yang kelasnya agak-agak bawah sebelah kiri. Jadi itu udah kebiasaan di Yahudi di sana gitu. Nah, terus buat yang dan ini ya, bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Tidak, mereka seperti kapan kami mengunjungi engkau di penjara? Kami tidak pernah melihat kapan Tuhan di penjara, gak pernah. Padahal mereka mungkin sering mengunjungi orang yang di penjara, sesama manusia yang pernah masuk penjara. Kemudian, dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Itu cara kita mengasihi Allah dengan sesungguhnya. Kita melakukan juga untuk sesama kita, mengasihi sesama kita yang hina. Kemudian dia teruskan dengan yang di sebelah kiri, dan dia berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya. Maksudnya kambing di sini adalah diibaratkan itu orang bebal, orang fasik, orang jahat. Ya, itu maksudnya, makanya dipisahkan. Makanya dinamakan gembala ini dia punya domba dan kambing. Jadi domba adalah orang-orang yang baik dan kambing adalah orang-orang bebal, orang-orang jahat, orang fasik. Dia mengatakan dan akan berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Orang-orang bebal ini, orang-orang jahat ini, mereka menjawab, waktu aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Mereka menjawab juga, bila mana kami melihat engkau lapar. Maksudnya kapan kami melihat engkau lapar? Kalau kami lihat juga kami kasih. Tapi apa namanya? Ngeyel. Biasa orang-orang jahat, orang-orang ini pintar menjawab, ngeyel. Jadi kapan kami melihat engkau lapar Tuhan? Kalau kami lihat juga kami kasih, mau makan berapa juga ada. Kata Tuhan, udah terlambat. Ngeyel aja. Ya kayak gitu. Jadi maksudnya jangan sampai terlambat kita melakukan kasih kepada sesama. Contohnya saja ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bagaimana kita, ini ada beberapa contoh yang ini ya, misalkan kalau ibu-ibu itu punya tas, ada dua, tas yang mahal dan tas yang murah. Kalau tas yang mahal, nyebrang jalan gerimis, dikepit. Jadi dia melindungi tasnya. Masukin. Jadi dia mau berkorban basah, asal tas yang mahal jangan basah. Coba tas yang murah, taruh di atas kepala, biar basah, nggak apa-apa, kan murah, ya kan? Jadi kalau misalkan juga kita punya baju dua, baju yang mahal dan baju yang murah. Jadi
kalau ada yang membutuhkan baju harus bagikan, terus kita kasih kan. Pasti kita kasih yang murah. Berarti lebih berguna semuanya yang murah-murah. Yang murah melindungi, yang murah juga berguna untuk orang lain. Atau misalkan kita mau memberi kado, ada kita punya 2 jam tangan yang mahal sama yang murah. Jadi kita mau memberi, kasih aja, kasih jam tangan gitu. Pasti kasih yang KW, yang lebih berguna. Pasti itu yang dikasih, yang jadi berkat itu yang murah. Terus ini bagaimana kita menerapkan kasih? Kalau misalkan orang kaya ini dia punya mobil 2, ada Mercy, ada Avanza. Kalau misalkan ada tamu pejabat datang, tamu ini datang naik taksi. Terus pas pulang, tamu ini pergi, ini contohnya wali kota Jakarta Utara, mampir ke rumah orang kaya ini. Pas orang ini karena hubungan pribadi, jadi tidak perlu pakai pengawal segala ini. Nah pas mau pulang, orang kaya gak mungkin suruh wali kota ini naik taksi pulang. Gak mungkin kan? Tapi karena dia punya mobil 2 mewah dan mobil murah, dia mau pakai apa buat ngantar orang ini pulang? Pasti Mercy ya. Pasti Mercy. Nah, tapi ada juga lewat orang susah. Orang tua udah ini susah, pokoknya susah. Dia minta gitu. Terus dikasih duit 10.000. Terus dia tanya, "Pak, rumahnya di mana?" Kan bapak tua ini jalan kaki. Dia bilang di sana, di Keramat Senen itu Gang Senggol. Oh, Jakarta Utara ke ini jalan kaki. Oh, kasihan Pak gitu. Kalau menurut kita, misalkan ini orang kaya, dia mau bantu orang tua yang susah ini, pengemis ini, dia mau bantu. Mau diantar pakai Mercy apa pakai Avanza? Pasti panggil bajai. Boro-boro dia suruh pakai Avanza. Padahal Tuhan Yesus katanya apa? Menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan kepada orang susah ini sudah engkau lakukan kepada." Begini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ada orang susah, misalkan kita antar hanya pakai bajai, berarti itu kita antar Tuhan Yesus. Sama seperti kita mengantar Tuhan Yesus yang lagi jalan, kita antar hanya pakai bajai. Padahal kita punya Mercy. Tetapi Tuhan Yesus, dia memberikan nyawa untuk menyelamatkan kita. Bukan hanya seharga Mercy yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kasih Tuhan Yesus begitu baiknya kepada kita. Bukan hanya sekedar Mercy dia ngantar kita pulang. Dia lebih menghargai orang hanya sekelas wali kota ngantar pakai Mercy. Sementara Tuhan Yesus yang telah dia memberikan, darah itu nggak bisa dibayar. Mercy bisa dihargai gitu. Darah Yesus itu bentuk kasih Allah yang kekal. Kenapa? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Maka dia mengorbankan anaknya. Jadi kita hanya mengasihinya hanya sekedar kita kasih yang murah-murah saja. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, tetapi Tuhan dan kuasa-Mu tidak pernah berhenti untuk menolong kami, untuk menguatkan kami, agar kami benar-benar menjadi pelaku firman-Mu ini.
Terima kasih kasih Allah yang kekal untuk selamanya buat kami. Yes. Terima kasih Tuhan, Engkau Amen. memberikan kasih yang kekal itu melalui pengorbananmu di kayu salib, agar kami juga memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, ajar kami dan kuatkan kami untuk kami bisa melakukan mengasihi sama kami dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, kuatkan dan biar menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin.